sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing mengenai bagaimana cara proses ke Hong Kong dan Singapura. Karena banyaknya teman-teman yang menanyakan tentang hal ini, saya tidak bisa jawab satu persatu. Jadi saya buat untuk konten YouTube ini supaya teman-teman bisa lebih jelas untuk mengetahui gimana sih prosesnya untuk ke Hong Kong ataupun ke Singapura. Untuk dokumennya sudah saya jelaskan di channel YouTube saya sebulan yang lalu. Nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah ini juga supaya teman-teman paham apa saja yang dibutuhkan masih sama. Ya, yang dibutuhkan masih sama dan semua persiapan dokumennya yang sudah disiapkan bisa dikirimkan ke kantor kita ya. Persiapan dokumennya semuanya asli ya, asli dan medical fit. Bagi teman-teman yang sudah vaksin bisa disertakan fotokopi vaksinnya yang kedua. Terus yang kedua dikirim ke kantor kita yang ada di Jawa Timur. Jadi dokumen yang sudah disiapkan KK, KTP, akte, ijazah, surat izin dan yang lain-lain yang dibutuhkan itu dikirim ke kantor kita di Jawa Timur. Setelah dikirim dokumen diterima, nanti mbaknya di biodata. Apa itu di biodata? Di foto, di input di komputer, data-datanya, namanya siapa, pengalamannya kerja di mana, kita promosikan ke majikan ya, kita promosikan, kita pasarkan ke calon majikan. Keempat, sembari dipersiapkan menunggu majikan, kita mempersiapkan mbaknya bagi yang belum pernah keluar negeri, mulai belajar bahasanya yang Hong Kong belajar bahasa Kantonis, untuk yang ke Singapura belajarnya bahasa Inggris. Kalau sudah dapat majikan, akan disiapkan untuk interview di Disnaker di wilayah masing-masing ya, yang terdekat di wilayah masing-masing yang terdekat. Untuk apa itu ke Disnaker ya? Setiap calon tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia diwajibkan mendaftarkan diri ke Disnaker sesuai domisili KTP. Misalnya wilayah Jawa Timur ya di Jawa Timur, entah nanti di Surabaya atau di Sidoarjo atau di misalkan rumahnya Blitar juga di Disnaker Blitar. Misalkan rumahnya Jawa Tengahnya mana, di Kendal juga di Disnaker Kendal gitu, atau di Sragen atau di wilayah masing-masing ya. Kalau yang di Lampung, yang luar pulau juga di wilayah masing-masing. Nanti stafnya kita yang dari perwakilan wilayah itu nanti akan urus dokumennya mbaknya ya. Terus selanjutnya calon PMI diwajibkan untuk standby sewaktu-waktu dibutuhkan untuk datang ke kantor, harus datang ya karena ada jadwal berikutnya. Terus setelah interview di Disnaker, persiapan pembuatan paspor di imigrasi ya. Pembuatan paspor itu di imigrasi itu ditunjuk oleh Disnaker setempat. Misalkan kemarin misalkan di wilayah Kediri itu pasporannya juga di Kediri, misalkan di wilayah Surabaya pasporannya di Surabaya, atau biasanya karena wilayah itu kuotanya penuh itu dialihkan ke kuotanya yang banyak. Jadi teman-teman biasanya kok rumah saya gini, kok saya harus pasporan ke sana, karena wilayahmu itu di booking sekarang penuh gitu. Jadi mana yang cepat, mana kita atur supaya secepatnya ya. Terus bagi teman-teman yang paspornya habis berlaku pun sama. Kalau paspornya hilang lain lagi ceritanya ya. Yang belum bikin paspor, kita siapkan dokumen, terus kita atur di imigrasi setempat. Setelah itu, setelah paspor jadi, tunggu panggilan ke BLK. Apa itu BLK? Teman-teman biasanya bertanya, kenapa saya harus ke BLK? BLK itu bagi yang belum pernah keluar negeri itu paham, itu Balai Latihan Kerja. Setelah bahasanya untuk belajar bahasa dan latihan kerja. Kalau sudah bahasanya bisa, itu nanti dipersiapkan untuk ujian. Kenapa saya harus ujian? Setiap warga negara Indonesia yang mau keluar negeri, meskipun di Hong Kong itu kerjanya di rumah tangga, itu harus punya skill ya. Jadi nggak sembarangan berangkat, semuanya harus dilatih. Oh, bagaimana sih berbahasa Kantonis yang baik dan benar, bagaimana menyiapkan di rumah majikan tuh menyiapkan makanan, menyiapkan rumahnya, tata boga, kebersihan dan yang lain-lain itu diuji nanti dari Disnaker ya teman-teman.
Disnaker mana? Disnaker di mana tempat ujian kalian. Jadi Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Terus untuk selanjutnya itu setelah ada paspor, penandatangan kontrak yang sesuai negara penempatan. Terus gajinya juga dijelaskan. Karena kenapa saya nggak menjelaskan di video ini? Karena setiap tahun itu gaji itu berubah ya. Antaranya aja saya jelaskan ya, sejak video ini dibuat bulan Agustus 2021 untuk Hong Kong gajinya 4630. Berapa duit Indonesianya? Antara 8 juta sampai 9 juta. Untuk Singapura antara 6 juta sampai 7 juta. Ini saat video ini dibuat. Karena kenapa tidak saya jelaskan mendetail mengenai gaji, karena setiap tahun itu terus berubah. Untuk Hong Kong dan Singapura tetap terus berubah ya. Terus untuk job ordernya juga biasanya dijelaskan di job order itu ditandatangani. Jadi penandatanganan job order, terus penandatanganan kontrak kerja. Kontrak kerja biasanya warnanya biru seperti ini kontrak kerjanya ya. Bagi teman-teman yang Hong Kong pasti memiliki kontrak kerja ini yang warna biru ini. Terus kontrak kerja selama masa proses itu biasanya disimpan di kantor. Jadinya mbaknya nggak kita kasih untuk yang asli. Biasanya kalau minta fotokopi kita siapkan fotokopinya. Terus ini ada nama majikan, ada nama mbaknya, ada alamat, dan yang penting ini yang penting-penting tentang data diri kita dan majikan. Nggak boleh sembarangan di-share ya sayang, karena kita bisa dituntut ya. Ini untuk kepentingan kita semuanya. Terus selanjutnya setelah tanda tangan, setelah ID sudah, setelah bikin paspor, setelah penandatanganan kontrak kerja, setelah UJK UKOM, itu apa saja yang dikerjakan? Untuk yang non itu belajar bahasa ya. Untuk yang ek boleh tunggu di rumah, yang ek hanya diperlukan kalau ada kepentingan saja gitu ya teman-teman. Terus apalagi yang harus saya jelaskan? Setelah itu menunggu visa turun. Menunggu visa turun biasanya untuk Singapura antara 1 bulan sampai 2 bulan, untuk Hong Kong antara 2 bulan sampai 4 bulan. Untuk biaya, ya ini yang selalu jadi pertanyaan. Untuk biaya berapa? Lah biaya itu juga begitu, setiap saat berubah-ubah sama dengan gajinya kita ya. Saat ini video ini dibuat saya tidak menjelaskan biaya dikarenakan ada ini dari pemerintah, ada perbaruan dari pemerintah, belum bisa saya jelaskan. Nanti kalau memang mbaknya yang mau proses, itu yang menjelaskan biayanya berapa itu dari Disnaker Indonesia. Biar video ini bisa berlaku jangka panjang, saya tidak menjelaskan mengenai biayanya ya. Tapi biayanya itu dijelaskan oleh Disnaker ketika mbaknya interview di Disnaker pertama kali mau pergi ke luar negeri itu tadi. Terus pertanyaan berikutnya yang biasanya selalu ada, apakah bisa sistem Zero cost? Bisa sistem zero cost asalkan majikan mau membayar semua biayamu. Biasanya bak majikan sendiri itu semua biaya ditanggung majikan, jadi mbaknya nggak perlu potongan lagi. Itu yang dimaksud zero cost. Atau mbaknya bayar tunai, misalkan saya nggak mau potongan, saya mau bayar cash aja langsung, bisa banget ya. Berapa biayanya? Sesuai yang dijelaskan oleh Disnaker. Biasanya kalian dijelaskan biayanya sekian ya. Kamu paham ya? Kalau paham tanda tangan di sini. Jadi masalah biaya itu dari awal yang proses itu sudah tahu biayanya sekian. Jadi kalau sampai lebih dari itu harus dipertanyakan ya. Terus untuk potongan gaji, apakah bisa sistem potong gaji? Potongan gaji itu semuanya, kalau di sistem potong gaji itu adalah semua pembiayaanmu, misalkan medikal, bukan medikal pra ya, medikal semuanya pembiayaanmu itu ditanggung oleh PT. Jadi dibiayai PT dulu. Nanti kalau mau terbang menandatanganin surat perjanjian pembayaran hutang itu di KUR ya. Saat ini menggunakan Bank BNI setahu saya, atau ada bank lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah ya. KUR itu apa? KUR itu Kredit Usaha Rakyat. Mudah-mudahan saya nggak salah ya teman-teman. Terus dari bank ya. Terus selanjutnya ini penting sekali bagi teman-teman untuk diperhatikan. Bagi teman-teman sebelum proses, dipikirkan baik-baik ya.
Jangan sampai nanti di tengah jalan mengundurkan diri, atau visa sudah turun mengundurkan diri, atau mau terbang mengundurkan diri. Itu ada biaya yang harus dibayar ya semua teman-teman, sesuai proses yang sudah berjalan. Jadi dipikirkan baik-baik, kalau mau proses harus terus berjalan. Jadi kita nggak harus berjalan sampai terbang, sampai sukses, sampai 2 tahun finish kontrak ya. Itu harapan kita. Jadi jangan main-main kalau niat proses, bismillah, niat ingsun ya proses. Jangan setelah visa turun mengundurkan diri. Itu ada biaya yang nggak sedikit ya teman-teman, karena memang PT sudah mengeluarkan biaya semuanya. Atau mungkin mau terbang malah mengundurkan diri, itu juga ada biaya. Jadi sebelum berangkat dipastikan, sebelum berangkat ke PT, sebelum niat proses, dipastikan jangan sampai mengundurkan diri di tengah jalan. Begitu ya teman-teman. Apakah paham sampai di sini? Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa WA saya di nomor di deskripsi di bawah ya, 51883537. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.